Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Johan Edward Tapubolon, biasa dipanggil Bang Johan. Saya ingin memperkenalkan pada hari ini saya selaku majelis penghubung untuk Promise, program Mitra Asih dengan tahun kerja 2020 hingga 2022. Adapun yang menjadi koordinator dari tim Promise kali ini, saya perkenalkan Pak Setiawan Sulistiono. Beliau selaku koordinator, dan yang berikut yang menjadi anggota dari Promise yaitu Pak Yap Hansin. Oke. Dan berikut yang menjadi anggota dari tim Promise kali ini yaitu Bang Odi. Pak Set, boleh nggak ceritain sedikit sejarah tentang Promise ini? Kira-kira sudah berapa lama sih kehadiran Promise ini? Serta coba ceritakan sedikit latar belakang kenapa Promise itu harus ada. Silakan Pak Set. Ya, Promise dibentuk itu kira-kira 6-8 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun terakhir sempat berhenti. Nah, sekarang Majelis Jemaat memutuskan untuk jalan lagi. Diaktifkan lagi ya? Diaktifkan kembali. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran maka para pendiri Promise berpikir Promise itu penting, harus ada? Ya, kalau saya tanya sekarang, putra Pak Jo, kira-kira bayar uang sekolah berapa per bulan? Sangat mahal. Betul. Dan banyak sekali orang tua yang tidak mampu menyediakan dana itu rutin setiap bulan. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita gotong royong mengumpulkan uang, dana untuk membantu anak-anak sekolah ini, supaya mereka bisa bayar biaya sekolah Lebih ringan. lebih ringan. Oh, berarti salah satu tujuannya itu membantu meringankan beban pendidikan anak-anak. Ya. Dan Oke. kita harus ingat, pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi beberapa hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kurangnya pendidikan. Oke. Jadi Berarti kita mempunyai panggilan atau kewajiban untuk membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik. Supaya dunia ini juga semakin baik. Oke. Terima kasih Pak Set. Pak Set, ceritakan sedikit dong bagaimana caranya tim Promise bisa membantu pendidikan anak-anak. Ya, ini yang kami pikirkan juga adalah semua orang ikut membantu. Walaupun dalam porsi yang berbeda-beda. Jadi, kita mengumpulkan dana bersama-sama dan itu kita pakai untuk membantu biaya sekolah anak-anak yang kita tempatkan di sekolah mana. Kalau anak-anak itu sekolah di negeri, berarti tidak ada uang sekolah lagi? Ya, tidak ada uang sekolah tapi ada biaya lain-lain yang harus mereka Oke. tanggung. Itu juga harus kita penuhi. Oke. Karena dia tetap tidak bisa tidak memenuhi biaya lain-lain itu. Oke. Termasuk membantu buku Ya. dan keperluan-keperluan pendidikan, penunjang pendidikan lainnya. Ada lagi Pak Set yang mau disampaikan sebagai gambaran buat jemaat tentang lembaga pelayanan Promise ini? Ya, sejak didirikan, Promise sudah membantu banyak sekali. Dan bantuan itu bukan kecil, bantuan itu bisa lebih dari 20 juta pernah terjadi. Wow. Ya, dan untuk gereja Artsamanik yang kecil, itu luar biasa. Tapi kita bersama-sama bisa mengerjakan itu. Jadi berapapun kesediaan Anda atau keterbebanan Anda untuk membantu sekolah anak-anak. Berapapun nominalnya? Ya, itu akan diterima dengan terima kasih dan syukur. Dan kita akan pakai untuk membantu. Disalurkan. Oke.
Terima kasih Pak Set untuk informasinya. Sekarang kita ingin mendengar lebih jauh tentang teknis dari program Mitra ASI ini. Kita akan tanya, kita akan korek. Berapa banyak sih yang dibantu? Kriteria-kriterianya siswa yang dibantu apakah ada? Terus batasan-batasan umur atau kelas atau sekolah? Yuk kita panggil Pak Yap Hansen. Halo Jo. Ya. Baik. Pak Yap sini Pak Yap. Ya. Oke. Pak Yap, ceritain dong buat jemaat sekalian. Kira-kira tahun program sekarang ini berapa banyak yang mau dianggarkan dulu secara nominal, lalu berapa siswa sih? Begini Bang, karena tahun ini adalah tahun ajaran baru dan kita mulai dengan babak baru lagi. Iya. Kita baru merencanakan kira-kira 15 orang anak untuk kali ini dalam tahun ajaran 2000 sampai tahun 2001. Iya, betul. Jadi kira-kira kita membutuhkan dana sampai Selama setahun ini? selama setahun itu diperkirakan sampai 48 sampai 50 juta. Anak-anak yang dibantu dari tingkat pendidikan apa aja, Pak Yap? Kita tidak mempermasalahkan masalah kelas dari anak-anak itu, tetapi kita melihat mana yang perlu kita bantu. Oke. Jadi ada yang TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau memungkinkan ada yang masuk ke perguruan tinggi. Oh, nanti Promis akan ke sekolahnya kah atau seperti apa sih bantuannya itu bisa disalurkannya? Ya, nanti kita tim Promis akan lebih proaktif. Maksudnya begini, kita akan membayarkan langsung ke sekolah. Jadi uang itu tidak diberikan kepada orang tua muridnya atau orang tuanya, tetapi tim Promis membayar ke sekolahan-sekolahan. Oh, langsung mendatangi sekolah. Supaya kita bisa tatap muka dengan guru-guru, kita bisa menanyakan perkembangan masalah murid-muridnya. Jadi kita bisa mengawasi dengan baik karena kita ini mempertanggungjawabkan uang jemaat. Oke. Kira-kira Pak Yap, apakah hanya sebatas 15 orang itu atau di dalam perjalanannya akan terus mencari siswa-siswa yang akan dibantu? Ya, kita juga memikirkan terutama partisipasi dari jemaat-jemaat. Semakin banyak jemaat yang berpartisipasi, semakin banyak dukungan dari jemaat, kita banyak mempunyai dana dan kita bisa mengembangkan yang diperlukan bagi anak-anak yang mau sekolah bisa kita tampung lebih banyak. Oke, baik, cukup jelas. Pak Yap, beritahukan kepada kami, jemaat sekalian, apa yang harus dilakukan orang tua jika ingin mendapatkan bantuan dari Promis? Ya, sebetulnya gampang aja. Begini, kalau memang ada orang tua yang terbeban untuk mengikutkan anaknya sebagai anggota Promis, mereka bisa menghubungi langsung dengan Bang Jo untuk formulirnya atau ambil ke Bapak Marsudi di kantor gereja. Oke. Supaya nanti ada formulir diisi, kita tahu posisinya, maksudnya mau di kelas berapa, sekolahnya di mana, Kebutuhannya berapa, jadi kita nanti bisa pertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yap untuk informasinya. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bagi tim program Mitra Asih yang selama ini berlangsung. Dan kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mendukung dan membantu tim Promise sehingga banyak anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikannya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan dukungan dana ke rekening tim Promise, yaitu rekening BCA cabang Ahmad Yani dengan nomor 4372513849 atas nama Yap Yansi. Kami percaya setiap dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu sangat berarti dan sangat berharga bagi anak-anak. Karena apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan itu dapat membantu anak-anak dalam pendidikan mereka se-Indonesia. Kami juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau mendukung untuk menjadi donatur tetap bagi tim Promise untuk dapat mengisi formulir yang sudah disediakan, yang dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari dapatkan di kantor gereja dengan menemui Bapak Marsudi, ataupun juga melalui link yang akan disampaikan seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap bisa mendukung tim Promise GKI Arca Mani.